Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami ada kesempatan yang luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu persekutuan anggota tubuh Kristus. Persekutuan anggota tubuh Kristus. Galatia pasal 6 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan yang bagi kita semua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan orang percaya bagaikan kesatuan sebuah keluarga. Ada berbagai unsur di dalamnya yang berinteraksi dan menciptakan berbagai suasana, sukacita, saling membangun, saling mengasihi. Dari surat Paulus kita dapat melihat setidaknya ada dua unsur dalam jemaat Galatia, yaitu mereka yang rohani dan mereka yang masih butuh bimbingan, yaitu yang masih mudah jatuh ke dalam dosa. Lalu siapa yang harus menolong mereka? Yaitu mereka yang dapat dikatakan dewasa dalam kerohanian dan pengetahuan iman, bijaksana serta berhikmat. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Walau demikian, bukan berarti bahwa mereka yang rohani sudah kebal dari berbagai kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa. Sebab itu Paulus menasihati agar mereka juga waspada sehingga tidak ikut jatuh. Di sisi lain, orang yang rohani tidak boleh membanggakan diri karena sudah mampu membimbing orang lain. Juga tidak boleh menghakimi karena kelemahan orang yang mereka layani. Sebaliknya, mereka harus sadar bahwa merupakan kehendak Tuhanlah bila mereka menolong sesama saudara seiman. Sebab itu mereka harus memusatkan diri pada tanggung jawab pribadi di hadapan Allah, yaitu pada karya Allah di dalam melalui diri mereka. Lalu sebagai timbal balik, mereka yang menerima pelayanan harus berbagi dengan orang yang telah melayani mereka. Isi surat Paulus ini membuat kita harus menengok ulang kehidupan gereja kita. Ketika ada orang yang jatuh ke dalam dosa, mana yang lebih banyak? Orang yang menyalahkan dan mencemooh atau menolong? Seharusnya kita yang rohani membimbing orang yang jatuh ke dalam dosa agar ia kembali berdiri tegak di dalam iman. Mereka yang merasa dekat dengan Tuhan seharusnya berkerinduan untuk memulihkan dan mendoakan orang yang tersandung
dosa, dan bukan malah menunding. Begitulah seharusnya persekutuan sesama anggota tubuh Kristus, saling menanggung beban satu sama lain dan peduli terhadap anggota yang sedang mengalami persoalan, masalah dalam hidupnya. Terlebih lagi, mari kita menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang belum percaya dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya orang-orang itu bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa yang mengajarkan kami pada pagi hari ini, supaya semakin hari hidup kami semakin menjadi berkat, hidup kami semakin menjadi teladan, hidup kami semakin menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah hati di pikiran kami, supaya semakin hari kami semakin menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan melanjut setiap kegiatan kami. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin.